Shalom, salam podcast M116 Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ke 6 yang menjadi dasar bagaimana kita hidup menjadi lebih baik, lebih benar, dan lebih memuliakan Tuhan. Kita akan belajar tentang penyebab seseorang menjadi LGBT. Penyebab seseorang menjadi LGBT, tak semua orang memiliki orientasi seksual yang sama. Itulah faktor yang mempengaruhi terjadinya LGBT. Belakangan, LGBT, lesbian, gay, biseksual, transgender seakan menjadi sorotan publik. Orientasi seksual seperti ini dianggap aneh dan menyalahi aturan. Sebenarnya apa yang mempengaruhi terjadinya hal tersebut? Perlu diketahui, orientasi seksual atau LGBT merupakan ketertarikan secara emosional, romantis, dan afeksionis terhadap manusia lain. Menurut APA, American Psychological Association, orientasi seksual tidak dapat dipilih oleh manusia. Secara singkat, orientasi seksual terbagi menjadi 3 kategori, yaitu heteroseksual, tertarik pada semua lawan jenis; homoseksual, tertarik pada sesama jenis; biseksual, tertarik pada sesama jenis dan lawan jenis. Orientasi seksual berbeda dengan perilaku seksual, di mana orientasi berarti perasaan bukan perbuatan. Artinya, seseorang bisa saja hidup bertentangan dengan orientasi seksual yang dimiliki. Misalnya, seorang laki-laki yang menikah dan memiliki anak, namun sebenarnya adalah homoseksual. Sebenarnya penyebab orientasi seksual setiap orang berbeda-beda, masih belum diketahui secara pasti. Namun faktor-faktor di bawah ini dituding menjadi paling yang mempengaruhi. 1. Genetik. Hormon yang tidak seimbang di dalam tubuh disebut-sebut sebagai pemicunya. Karena pada dasarnya, naluri orientasi seksual berkembang sebelum pubertas atau sebelum seseorang mengalami pengalaman seksual. Yang kedua, lingkungan. Beberapa di antara mereka yang homoseksual atau biseksual mengaku bahwa pergaulan mempengaruhi mereka untuk memiliki orientasi seksual yang demikian. Selain itu, orang tua yang sering bertengkar, serai, atau kekerasan dalam rumah tangga juga diduga turut berperan dalam hal ini. 3. Pengalaman traumatis. Pengalaman buruk yang di masa lalu yang terus melekat di dalam hati dan menimbulkan trauma yang dituding menjadi penyebabnya. Misal, pelecehan seksual atau kekerasan yang dialami seseorang. Meski sulit, namun kelainan orientasi seksual tentu dapat diubah. Anda harus terus berupaya sebisa mungkin untuk kembali ke jalan yang sebenar-benarnya. Pasalnya, orientasi seksual yang tidak semestinya meningkatkan risiko angka penularan penyakit seksual. Faktanya, mereka yang gay lebih beresiko tertular penyakit IMS, infeksi menular seksual, seperti HIV dan AIDS. Ini sama berbahaya dengan mereka yang sering berganti-ganti pasangan. Demikianlah penjelasan. Jadi penyebabnya pengalaman traumatis, lingkungan, dan genetik. Kita ambil kesimpulan bahwa seseorang tatkala mengalami sebuah kelainan di dalam perilaku seksual atau LGBT, ya lesbian, biseksual, gay, kemudian transgender, itu ternyata tidak berdiri sendirinya. Jadi tidak ada seorang pun yang terlahir kemudian dia berpikir dan bermimpi menjadi orang yang punya kelainan. Semua orang terlahir dalam naluri naluri manusianya, hati nuraninya, sekalipun memang manusia berdosa, dia tidak ingin punya kelainan. Tetapi faktor-faktor pemicu dan yang membuat seseorang menjadi LGBT tidak berdiri sendiri. Ada pihak-pihak yang harus bertanggung jawab di dalamnya. Apa tuh pihaknya? Pembahasan yang kita lakukan tadi yaitu genetik. Genetik itu adalah hormon yang tidak seimbang di dalam tubuh yang disebut-sebut pemicunya. Yang kedua, lingkungan, kemudian pengalaman traumatis. Yang genetik tentu ini urusannya dengan kedokteran, tetapi yang poin kedua, lingkungan dan pengalaman traumatis, tatkala seseorang menjadi punya perilaku menyimpang, termasuk tidak hanya LGBT, perlakuan menyimpang yang lainnya, yaitu sadisme. Orang yang tiba-tiba bisa melakukan kekerasan, menyerang orang, bahkan membunuh dengan tanpa rasa bersalah, itu tidak berdiri dengan sendirinya. Sehingga tatkala kita ingin mengentaskan yang namanya itu perilaku menyimpang LGBT, itu sesungguhnya yang bertanggung jawab tidak hanya diri yang bersangkutan, tetapi lingkungan, kemudian juga pihak-pihak yang lain, lingkungan masyarakat, rumah tangga, harus memberikan dukungan. Sehingga kesimpulannya, orang menjadi baik dia tidak berdiri sendiri. Ada dukungan lingkungan, ada dukungan keluarga, ada faktor masa lalu. Seseorang menjadi buruk pun tidak berdiri sendiri. Ada lingkungan, ada keluarga, ada juga masa lalu. Sehingga tatkala ada perilaku yang menyimpang, kita tidak bisa serta-merta
menghakimi orang tersebut sepenuhnya sebagai yang bertanggung jawab atas perilakunya. Tetapi semua pihak itu bertanggung jawab. Kita tahu dengan jelas Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Karena mereka berdua, kita semua menjadi orang-orang berdosa. Artinya apa? Ada latar belakang, ada lingkungan, ada masa lalu. Genetik keberdosaan itu datang dari Adam dan Hawa turun kepada kita. Tetapi di dalam Kristus setiap orang bisa mengalami sebuah perubahan. Dan mari kita belajar mendoakan, mengasihi, dan mendampingi. Jangan serta-merta hanya memberikan katakanlah sebuah penghakiman kepada mereka. Jangan-jangan penghakiman kita justru semakin memperburuk mereka. Dan mereka semakin terjerumus karena mereka ditolak. Mereka dianggap berbeda. Sehingga mereka berkomunitas dengan orang-orang yang sama, saling menguatkan, saling membenarkan untuk tindakannya. Mari kita terus berjuang untuk berbagian, menolong keluarga kita, lingkungan kita, menjadi orang-orang yang memberikan pengaruh positif kepada kiri dan kanan, depan belakang, sehingga kita akan berjuang semua penyimpangan-penyimpangan yang terjadi itu diminimalisir, kalau bisa dalam kuasa Tuhan itu disembuhkan. Shalom, salam podcast M116.